Ada keyakinan besar bersinar dalam tiap kerja keras. Selamat datang kembali di Obgasnas, obrolan seputar Balai Pengujian Tanaman Pemanis dan Serap, tempat di mana kita membahas tentang inovasi dan layanan pengujian di Balai Pengujian Tanaman Pemanis dan Serap. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas layanan di Laboratorium Kimia Tanaman. Tapi kok tempatnya di sini ya? Kita pindah dulu yuk. Nah, Sobat Tani, kita sekarang sudah ada di Lab Kimia Tanaman. Sekarang kita sudah bersama dengan Pak Hasanuddin, seorang ahli dari Lab Kimia Tanaman. Pak Hasan, apa kabar Pak Hasan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita bersama Pak Hasan akan membagikan wawasan mengenai layanan laboratorium di Kimia Tanaman. Nah, untuk mulai ini mungkin Pak Hasan bisa menjelaskan apa itu Laboratorium Kimia Tanaman di BSIP TAS dan perannya apa untuk pengujian standar. Silakan Pak Hasan. Hai Sobat Tani, selamat datang kembali di podcast BSIP TAS. Kali ini kita akan membahas terkait dengan layanan pengujian di Laboratorium Kimia Tanaman. Perlu Sobat Tani ketahui bahwa Laboratorium Kimia Tanaman merupakan salah satu laboratorium yang ada di BSIP TAS, di mana peran dan fungsinya adalah melakukan pengujian kimia terhadap tanaman-tanaman, khususnya tanaman yang menjadi mandat dari BSIP TAS. Untuk tanaman mandatnya itu sendiri diantaranya adalah tanaman pemanis, ada tebu, stevia, gula bir. Kemudian tanaman serat itu ada tanaman serat batang dan daun, contohnya rami, kenar, agave, abaka. Kemudian ada serat buah, ada kapuk dan kapas. Selain itu juga kita menangani tanaman tembakau. Kemudian ada tanaman minyak industri seperti jar kepiah dan biji bunga matahari seperti itu. Oke Pak Hasan, itu berarti fokusnya di tanaman pemanis dan serat ya. Nah, apakah juga di Lab Kimia Tanaman itu bersedia atau mampu mengujikan untuk tanaman-tanaman lain selain tanaman yang telah disebutkan tadi? Oh iya. Kami juga menerima sampel-sampel di luar dari tanaman mandat kami. Bisa melakukan pengujian untuk kadar nitrogen, kadar air, kadar abu, seperti itu. Berarti bisa juga untuk tanaman lain ya Sobat Tani. Kemudian parameter apa saja yang biasanya diujikan di Lab Kimia Tanaman? Untuk parameter di tanaman pemanis, misalnya tebu kita ada pengujian kadar drip, volt, dan rendemen sementara. Terus untuk di tembakau kita melakukan pengujian kadar nikotin, gula, dan klor. Untuk di tanaman serat kita melakukan pengujian karakteristik kimia dari serat itu sendiri. Ada uji lignin, kadar selulosa, hemiselulosa, kemudian kelarutan, dan kadar abu. Untuk di kadar tanaman minyak industri kita melakukan uji kadar minyak. Dan untuk tembakau tadi sudah dikatakan kita melakukan pengujian kadar nikotin, gula, dan klor. Seperti itu. Pak Hasan, tadi kan sudah banyak disebutkan berbagai macam pengujiannya ya. Bisa minta tolong disebutkan mungkin alat apa saja di sini yang biasa digunakan untuk pengujian di Lab Kimia Tanaman. Untuk alat sendiri kita sudah memiliki untuk uji rendemen kita sudah memiliki sakaroma, yaitu berfungsi untuk mengukur rendemen dari tebu. Kemudian ada brick, kemudian ada
spektrofotometer UV-vis, kemudian ada moisture analyzer, terus di belakang kita juga ada vakum destilasi dan banyak lagi buat ini. Alat-alatnya sudah bagus dan modern ya Sobat Tani. Nah, untuk pelanggan bisa mengujikan sampel di lab kimia tanaman itu prosesnya bagaimana Pak? Mulai dari misal pelanggan datang nih, itu gimana caranya? Baik, untuk pelayanan di kami sekarang sudah melakukan pelayanan satu pintu. Jadi Sobat Tani bisa langsung menghubungi resepsionis kami. Dari resepsionis kami nanti akan diarahkan ke bagian penerimaan sampel. Nah, di bagian penerimaan sampel nanti akan didata dan proses administrasinya apa aja yang menjadi kebutuhan dari pelanggan, baik itu parameternya, terus metodenya apa, nanti didata, dan nanti di bagian penerimaan sampel juga akan diberitahu biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan. Itu sesuai PP tarif yang berlaku, seperti itu. Kemudian dari penerimaan sampel, nanti jika sudah administrasi dan keuangan sudah selesai, sampel akan masuk ke laboratorium untuk selanjutnya diproses untuk proses pengujian. Jika telah selesai proses pengujian, laboratorium akan mengeluarkan laporan hasil pengujian, dan ini akan nanti diteruskan ke bagian penerimaan lagi, dan dari bagian penerimaan sampel nanti akan diserahkan kepada pelanggan. Seperti itu. Berarti pelanggan cukup datang saja, tinggal menunggu hasilnya. Gitu, ya, betul. Nah, sekali. Nah, ini pelanggannya biasanya siapa saja Pak? Apakah khusus untuk internal balai atau bisa juga dari luar? Kita menerima pelayanan dari memberikan pelayanan ke internal maupun eksternal. Kalau untuk eksternal biasanya siapa saja Pak yang jadi pelanggan lab kimia tanaman? Biasanya dari mahasiswa, kemudian dari peneliti, petani maupun dinas. Untuk prosedurnya baik eksternal maupun internal sama ya Pak? Sama saja mulai dari resepsionis? Iya, semuanya sama. Semuanya sama. Satu pintu. Satu pintu, tidak dibedakan antara pelanggan internal dan eksternal. Nah, kemudian yang membedakan lab kimia tanaman ini dengan lab kimia di balai lain atau institusi lain itu apa Pak? Mungkin dilihat dari komoditasnya ya. Jadi kita lebih fokus ke tanaman pemanis, kemudian tanaman bakau, kemudian serat dan minyak industri. Mungkin di tempat lain juga ada, tapi mungkin ada beberapa yang tidak ada parameter yang diujikan. Kalau untuk metodenya itu metode apa yang terbaru atau yang biasa digunakan di lab kimia tanaman? Kita menggunakan metode-metode standar seperti SNI, HWC, dan untuk tanaman juga kita menggunakan juknis dari balai tanah. Berarti sudah sesuai standar yang berlaku ya, baik nasional maupun internasional. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa hasilnya akurat atau metodenya itu sesuai, itu bagaimana Pak kalau di lab kimia tanaman? Jadi ini terkait dengan jaminan mutu ya, hasil pengujian ya. Jadi sampai saat ini kami terus berusaha untuk menerapkan ISO 17025, di mana untuk jaminan mutu hasil pengujian kita telah melakukan kaji ulang manajemen, kemudian uji banding antar analis, kemudian uji banding antar laboratorium melalui uji profisiensi. Kemudian alat-alat yang kita gunakan juga sudah terkalibrasi. Setiap tahun kita lakukan kalibrasi, dan
metode-metode yang kita gunakan juga sebelumnya kita verifikasi dan validasi, sehingga kita menjamin hasil dari analisa kita bisa terpercaya dan terjamin kehandalannya, seperti itu. Berarti jangan ragu ya teman-teman soal Sobat Tani, kalau metode yang digunakan di lab kimia tanaman itu sudah diverifikasi atau divalidasi. Nah kemudian tantangan terbesarnya apa ini Pak untuk layanan di lab kimia tanaman? Mungkin biasanya pelanggan memberikan sampel-sampel yang sebelumnya belum pernah kita ujikan, jadi kita harus melakukan verifikasi atau validasi terlebih dahulu, sehingga kita harus mempertimbangkan ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan di laboratorium kami. Untuk pengembangannya atau inovasi baru, apakah ada nanti yang akan dilaksanakan di lab kimia tanaman ini dalam waktu dekat? Untuk perkembangannya memang sejauh ini emang pengujian itu selalu berkembang ya, baik itu metodenya atau instrumennya. Jadi kita di BSI Petas berusaha untuk terus memperbaharui atau memodernisasi ya metode atau instrumen, sehingga analisa-analisa yang kita lakukan bisa memberikan hasil yang lebih akurat dan presisi. Nah demikian Sobat Tani, wawancara kita bersama Pak Hasan. Terima kasih banyak Pak Hasan atas waktunya sudah memberikan wawasan untuk Sobat Tani semuanya. Nah semoga layanan terutama di lab kimia tanaman dapat bisa lebih baik lagi dan semakin dikenal di kalangan stakeholder. Nah untuk Sobat Tani yang ingin tahu lebih banyak tentang layanan laboratorium, jangan ragu untuk menghubungi layanan PPID BSI Petas. Untuk episode berikutnya tetap ditunggu ya Sobat Tani semuanya. Terima kasih. Ada keyakinan besar bersinar dalam tiap kerja keras kita.